Saya ngomong sendiri jedotin pala, saya ketemu itu istri saya ngomong terus mau nyerah, dia bilang kan ini yang diinginkan, ini yang di mau gitu. Jadi kalau misalkan kalau mau nyerah ya sok silahkan gitu. Ya balik lagi, kalau misalkan nyerah di belakang kita ada siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya berada di bengkel suatu sahabat saya yang dulu pernah bekerja sama dan sekarang alhamdulillah beliau sudah sukses seperti sekarang. Bang, selamat siang Bang. Siang. Nah, sekarang saya berada di SCM, di bengkel SCM yang berada di Desa Kuta Mekar. Desa Kuta Mekar. Di pinggir irigasi ya. Irigasi BTP 8. Alhamdulillah siang ini saya bisa bertemu atau silaturahmi dengan Pak Akin. Beliau itu dulunya sahabat saya yang begitu dekat. Dia sangat support sekali kepada saya. Dia banyak belajar, banyak mengajarkan tentang video ya Pak ya, kamera. Tapi sekarang beliau sudah menjadi bos besar. Pokoknya belum besar, belum besar ya, masih merintis ya. Masih belajar. Oke, pokoknya kalau misalkan teman-teman penasaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe Asaro Channel. Sebelum saya mengenal jauh tentang Pak Akin, sebelum saya mengenal jauh tentang bisnis Pak Akin, saya ingin tahu dulu biodata Pak Akin buat teman-teman biar tahu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakin Sukarta, itu nama lengkapnya. Kebetulan sekarang saya bergerak di bidang bengkel mobil, khususnya karoseri. Jadi kalau misalnya butuh bikin mobil atau perbaikan box mobil itu bisa. Oh, berarti hanya sebatas mobil kecil apa mobil besar kan? Mobil besar sih, mobil besar. Kebanyakan saya mobil besar. Kalau untuk mobil kecil pun ada, biasanya sih kalau mobil kecil itu body repair seperti ngecat gitu. Berarti ini mobilnya mobil perusahaan ya Bang? Apa gimana? Iya, mobil perusahaan. Oh, berarti ini teman-teman kalau misalkan ada kendala di mobil kalian bisa hubungi aja ke Pak Akin. Nah, kan yang namanya pengusaha kan kita nggak mungkin lah langsung bisa sebesar inilah. Udah besar belum? Menurut saya sih belum. Tapi menurut saya udah besar Bang. Nah, kan belum tentu ya. Kita kan harus ada ini ya Bang, tingkat-tingkatannya kan. Gak mungkin langsung. Ya semuanya berproses. Ya, jadi, proses kan. Semuanya berproses. Nggak ada yang instan. Ya. Sekarang kita kalau bikin mie instan aja nggak langsung kita makan. Iya, harus kita rebus dulu ya. Dan segala macam gitu. Jadi apalagi dalam kehidupan nggak ada yang instan, semuanya butuh proses ya, panjang lah kalau diceritain. Kalau misalkan Kang, ada nggak sih suatu kepahitan Akang dulu pas merintis itu sebagai pengusaha yang nggak pernah Akang lupain? Apa Kang kira-kira? Banyak sih. Apakah pernah jatuh atau apa? Banyak. Gitu? Saya sebenarnya sudah beberapa kali berintis usaha. Ya. Dari mulai saya jualan pakaian, ngebengkel tralis,
jualan pulsa, jadi fotografer juga, jadi tukang cetak kondangan. Iya. Ya udah macam-macam sih. Dikarenakan emang saya awalnya dulu basicnya itu ya tukang ngelas lah. Oh, Saya berarti punya basic dari dulu, Kang? iya dulu saya pertama lulus sekolah, saya lulusan SMP. Iya, iya. SMP? Saya lulus SMP. Terus saya ikut kerja sama saudara, Iya. ikut apa ya, konstruksi, jadi ngelas-ngelas untuk bangunan pabrik. Saya belajar ngelas di situ. Ya akhirnya nyoba buka bengkel tralis waktu itu, gagal, ikut lagi ya, di proyek lagi. Hingga waktu itu saya ditawarin untuk ke Sumatera waktu itu sama orang tua. Ngapain nih jauh-jauh sih? Iya. Lalu di sini aja. Akhirnya saya balik lagi, tadinya bingung mau bengkel apa, nyoba dulu ikut sama teman bengkel motor. Berarti awal-awalnya nyoba dulu gitu, Nyoba dulu. ikut teman dulu gitu. Ke teman bengkel motor, cuman ini karena bukan basic saya, pusing banget. Akhirnya nyoba lagi bengkel tralis, gak kuat di modal, jatuh lagi. Ya, ada yang nawarin, gimana kalau kerja di pabrik? Iya, pabrik. Akhirnya saya kerja di pabrik waktu itu jadi kuli muat. Selama? Lumayan lama itu saya, berapa tahun ya? 2 tahun saya jadi kuli muat. Terus waktu itu ada kesempatan lowongan Iya. untuk ganti posisi lah di Iya. itu juga. Akhirnya saya nyoba ikutan tes, terus akhirnya kepilih. Ya mungkin karena beruntung juga, padahal Iya. aslinya komputer pun saya gak ngerti. Waktu itu saya ada posisi di bagian admin. Saya kan belajar ngeliatin admin, akhirnya ya kepilih di situ. Ya lumayan lama lah di Walaupun situ. ijazahnya itu SMP, Iya. teman-teman. Yang namanya ijazah. Iya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, saya dulu pernah berpikir gini, saya lulusan SMP bukan karena kemauan sendiri, Iya, iya. karena emang faktor Faktor dari ekonomi, ya. ekonomi juga. Nah, lakonnya panjang lah, ceritain lah. Murah deh. Gak apa-apa ya. Akhirnya ya saya nyoba. Saya punya prinsip ini, orang lain bisa, kenapa saya enggak? Sama-sama makan nasi, itu tuh. Ya belajar. Ya, akhirnya ada kesempatan lagi untuk ganti posisi lagi di perusahaan yang sama. Saya naik, Naik tingkat gitu, Kang. ya saya di situ bukan ngurusin ya, lebih ke bagian transport. Jadi Kayak warehouse gitu ya? Iya, Iya. di warehouse gitu. Nah di situ saya ngelihat kesempatan di Karawang ini yang punya mobil banyak. Iya. Mobil besar gitu banyak yang Iya, beroperasi kayak di kontainer Karawang. kayak gitu ya, Kak? Cuman yang saya lihat bengkel di Karawang masih sedikit gitu. Iya. Akhirnya ya saya punya dasar nih untuk kelas lah gitu ya, Iya. untuk di bidang pengelasan. Kenapa enggak saya coba? Kayaknya saya coba-coba jadi panggilan gitu lah, ketika dibutuhkan saya freelance. Ya disitulah saya mulai nyoba nih. Ada teman juga yang support, ya udah coba aja. Cuman kalau misalkan mau kerja sama perusahaan harus minimal punya CV gitu, Iya, gitu kan. CV ya. Iya. Terus saya maksain aja bikin CV. Ya alhamdulillah udah sekarang udah berjalan seperti sana. Nah, itu kan yang namanya mau jadi pengusaha kan otomatis kita harus mempunyai modal. Apa enggak juga, Bang? Modal itu Nomor sangat satu, nomor penting. dua? Nomor satu modal. Itu nomor satu. Soalnya kenapa? Walaupun misalkan kita punya Basic, kemauan, ya. punya basic, kalau misalkan nggak ada modal, Tetap aja susah ya. susah. Begitupun dengan kemampuan dan keinginan kita, itu sebenarnya modal sama kemampuan itu harus Seimbang ya. Kalau misalkan kita modal banyak, kemampuan nggak ada, ya ada habis. Iya, benar. Percuma ya. Kita Percuma. punya modal banyak tapi kemampuan sama keinginan kita hanya sedikit gitu, percuma ya. Percuma habis ya. Begitupun
kemauan kita tinggi, kita basic ada, kalau nggak ada modal sama aja. Butuh waktu yang nggak sebentar. Ya, saya aja sebenarnya bisa dibilang saya pengusaha nggak punya modal. Tapi sekarang bermodal. Tapi sekarang bermodal ya kan. Ya, alhamdulillah sih saya punya abang. Ya. Abang tahu sendirilah, ada abang Berry, ada abang Bima, ada abang apa. Saya manfaatin abang saya Ya. gitu dengan jaminan punya apa nih, dia punya BPKB atau apa, ya udah sekolahin aja Ya, buat ya, modal. buat modal awalnya ya. Modal. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya lebih Amin, luas amin. lagi ya kan. Amin. Nah, berarti kan perjalanan Kang itu kan bisa nyampe sekarang itu begitu panjang, begitu rumit ya. Sebenarnya Rumit ya, sih kan sebutnya. lumayan rumit juga sih, lumayan rumit, lumayan panjang. Maunya mau dari mana dulu nih? Nah, rumit yang dulu kan kita kan yang pahit dulu nih awalnya. Kalau misalkan bicara masalah rumit dan pahit, semua orang juga Pasti ngalamin. jangankan untuk pengusaha sendiri ya, untuk yang masih kerja di pabrik-pabrik Perusahaan, aja, kerumitan, kepahitan itu Iya, pasti ada, cuman pasti ada. beda porsinya doang. Saya mulai dimulai bingung jadi ceritanya. Gimana ya? Sebenarnya- Bebas. Lumayan ya, bisa dibilang 180 derajat juga sih. Dimulai dulu kan sempat buka percetakan, Iya. beli foto, sampai akhirnya balik lagi Banting lagi ke bengkel lagi ya. Banting lagi. Walaupun kita udah kemana-mana gitu kan, tetap aja balik lagi ke bengkel. Kayak karena emang Basicnya di situ ya. basic di situ. Saya pernah memaksakan juga untuk ke dunia foto sama percetakan itu. Saya sempat juga dulu kan punya tim juga di situ. Ya, punya impian ingin berhasil Iya. di bidang tersebut. Cuman dikarenakan ya mungkin Belum inilah ya, belum waktunya belum ya. waktunya, dan juga kan saya ilmu otodidak. Iya. saya saya belajar dia dulu kan di editing, belajar di dunia foto, belajar juga sempet bisa, cuman belum jadi ahli. Iya. Cuma sekedar bisa ya, mungkin karena itu bukan basic saya, dan beberapa rekan juga punya kesibukan Iya. lain seperti itu ya. Akhirnya tim kita ya masing-masing punya kesibukannya, dan saya balik lagi ke bengkel ini. Dan di bengkel ini pun itu lumayan panjang juga cerita. Tapi nggak begitu langsung bisa jadi bengkel kayak gini enggak. Nggak bisa. Dulu saya sempat saya ikut di orang, Ikut dulu di orang, numpang dulu. di orang. Jadi saya maksain waktu itu, saya dapat order nih. Iya. Cuman saya tempat gak punya, Alat nggak ada ya. alat nggak ada. Saya dulu sempat ngumpulin punya alat juga. Ya bisa dibilang itu salah satu masa apa itu ya. Dulu saya pernah ngebengkel tralis juga kan. Iya. Ngebengkel tralis dulu ada masa ya, lumayan kalau menurut pengusaha yang belajar seperti saya itu lumayan pukulan mantap juga. Waktu itu lumayan sudah berkembang saya bengkel tralis ya, udah bisa nutupin lah. Iya, iya. Saya udah punya pekerja juga satu. Iya. Waktu itu saya kena sakit, Ya. dirawat aja dapat seminggu. Ketika pas saya pulang, bengkel saya habis. Itu diambil orang kan? Ya begitulah. Terus ada bengkel saya itu dibobol. Pokoknya alat yang saya kumpulin pelan-pelan satu-satu gitu, akhirnya habis. Udah di situ Down apa gimana? saya don pasti Pasti manusiawi down. dong. Iya, Cuman betul. di situ jadi motivasi buat saya. Iya. Gue bisa nih lebih dari ini. Apa nih kesalahannya gitu kan, nyampe ini terjadi. Akhirnya nyoba lagi bangkit, ngumpulin alat lagi, atau berat juga kan, ngumpulin alat lumayan juga. Iya, Untuk iya. alat-alat kelas. Harga-harganya ya. Ya berjalanlah, adalah order tuh. Bingung juga kan, saya alat habis nggak ada nih, gimana? Akhirnya saya ikut di orang. Saya punya pekerjaan tapi nggak punya alat, nggak punya tempat, gimana gitu kan? Bingung ya. Bingung.
nyarilah bengkel. Akhirnya ada tuh dulu yang nawarin sistemnya. Saya punya pekerjaan nih, Ya. dia punya alat dan tempat, kayak kita kerjasama. Kerjasama ya. Nah, kerjasama. Jadi sistemnya bagi hasil apa gimana kan? Bagi hasil. Jadi ya katakanlah kita dapat 1.000 ya dibagi 2 gitu kan, iya. karena ada pekerjaan dan Iya. alat dia juga. Ya, yang penting intinya saya punya nama dulu aja. Iya, punya nama dulu, ya. Punya nama, gimana saya jalanin usaha gitu, punya nama dulu. Terus ya di situ juga ya tetap naik turun. Akhirnya selang hampir setahun jalan waktu itu, kalau nggak salah mau 1 tahun. Berarti hampir 1 tahun itu Kang Akin di bengkel itu ya? Iya, akhirnya saya berpikirnya gini, kapan saya punya tempat gitu kan? Iya. Soalnya kemauan saya gini, kalau misalkan di tempat dulu sekarang kan, emang saya membantu dia juga, terus ada karyawan juga gitu kan yang kerja di situ. Tapi saya juga ada keinginan gitu punya tempat sendiri yang lebih luas gitu, lebih safety lah katakan gitu. Karena waktu itu kan di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan. Ya. Ini adalah saudara yang nawarin tuh ada tempat kosong, cuman bilangnya mau dijual, coba tanya dulu gitu. Iya. Saya bingung nih, modal nggak ada. Kan modalnya pas-pasan saya. Ya modal pas-pasan. Akhirnya setelah dicek dulu, tempatnya lumayan luas. Lumayan luas sih, lumayan bisa lah kepake. Bisa ya. Masuk 4 mobil atau 5 mobil ya. Saya cek dulu, emang katanya mau dijual. Saya nanya-nanya kan, katanya mau dijual, cuman disewa juga, kayaknya bisa gitu kan. Akhirnya saya tanya lah, kalau disewa 4 tahun berapa? Dan nominalnya ternyata di luar dugaan saya. Saya sempat bingung juga tuh. Jauh harganya kan? Jauh banget. Aduh, siapa gue nih buat bayar kontrakan nih? Berarti ini tempat seluas ini kontrak gitu Kang? Ya mudah-mudahan sih ke depannya Amin. bisa kebeli. Bisa kebeli ya. Saya agak pusing juga tuh ini. Gimana nih harus bayar kontrakan segini, saya hitung bayar yang kerja minimal saya ada 3 sampai 4 orang. Iya. Akhirnya dihitung-hitung dan lumayan perhitungannya lama juga tuh, karena ya modalnya saya pas-pasan gitu. Ya cukup nih, kira-kira cukup. Langsung aja saya tanya-tanya, oke, kalau misalkan kosong nanti saya kontrak tempat ini gitu. Nah, terus untuk ke bengkel yang dulu barengan sama saya, saya nawarin juga ke dia. Sekarang saya ada tempat, saya bilang, kalau misalkan mau join bareng lagi, ayo. Sistemnya cuman beda dengan yang sekarang pembayarannya gitu. Kalau di tempat sendiri kan ada hitungan yang berbeda gitu, nggak kayak sekarang. Ngobrol lah waktu itu, ya bahasa dia nggak cocok apa gimana? bukan nggak cocok. Ya udah, kalau mau pindah di tempat lain nggak apa-apa, karena ini mah di sini aja. Nanti kalau misalkan ada yang ke tempat dia tapi dia nggak ada, gimana gitu. Akhirnya ya udah, kalau gitu saya pindah ke sini. Alhamdulillah waktu itu ya lumayan juga tuh, semenjak pindah ada beberapa juga yang masuk customer. Ya balik lagi, karena ya modal sama ini harus imbang tuh gitu. Modal, kemampuan, keinginan ya kan. Saya sempat down juga, down dari modal. Udah bayar sewa gede, alat kan saya baru ada berapa gitu. Nyicil ya? Iya, alat juga kan. Istilahnya nyicil lah, satu ya belinya. Ada pekerjaan tuh, jadi terhambatnya sama alat. Mana akhirnya ya dapat order, dapat lebihan sedikit, beli alat, dapat beli alat langsung aja gitu. Kalau di sini itu Kang, khusus buat benerin mobilnya apa sama servis atau gimana Kang? Sama pengecetan atau gimana? Semua di sini. Jadi untuk contoh yang sekarang lagi renovasi ini, dia tadinya awalnya wingbox. Ya, wingbox. Dirubah menjadi kontainer apa gimana? Full box. Jadi fuso ini, maksudnya jadi fuso. Tadinya fuso wingbox. Dia berubah total, dan sama kabin juga kita painting. Berarti dibongkar semua? Iya, dibongkar semua, elektriknya juga, ke mesinnya juga. Jadi ini sepaket aja langsung, pokoknya keluar dari sini
beres gitu. mulus lagi Kang. Dicat Ada- juga itu. Iya, dicat juga. Ada yang kesini cuma sekedar ngecat doang atau Oh. ganti kaca Oh. gitu. Ada yang memperbaiki, misalkan ada yang bocor. Biasanya kalau mobil-mobil box ini penyakitnya Oh bocor. ya bocor ya. Itu di Iya, bocor. kalau di musim ya. hujan, Iya. itu paling banyak customer kesini tuh pasti yang bocor. Masih bocor. Ah. Misalkan pengerjaan satu mobil itu kan misalkan nih full nih ya, di upgrade gitu kan, berapa bulan kira-kira Kang? Seperti yang ini. Iya, yang ini nih. Ya kurang lebih kalau yang ini dari mulai pertama itu kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. 2 bulan lah untuk ini Satu 2 bulan mobil itu. satu mobil. Tergantung masuknya barang, misalnya kayak ini 3 nih langsung masuk barang, dia 2 bulan itu tiga-tiganya. Ketika masuk di hari yang sama, ya kita usahakan juga keluar di hari yang sama. Iya, Iya. Misalnya kalau misalkan yang kerusakannya ringan, paling itu 2 sampai 3 hari, tergantung dari versi kerusakan. Terus Kang, kan tadi kan masalah senang, pahitnya udah tuh, rumitnya udah tuh. Buat motivasi buat teman-teman. Nah, sekarang apa sih senangnya itu Kang Akin sebagai bengkel atau sebagai ini mobil itu? Senang Senangnya gitu. saya dulu kan pernah mau sekolah juga Iya, susah. Terus saya ngalamin juga mau masuk ke perusahaan itu susah. susah ya. Saya dulu pernah punya tekad gini. Suatu saat gue harus nyiptain lapangan kerja yang gak ngebebanin si pekerjanya dengan embel-embel harus lulusan apa. Iya, iya. Yang di situ saya punya harapan gini. Nanti suatu saat gue punya perusahaan bisa merekrut tenaga kerja. Hal pertama yang akan saya tanya itu, dia bisa apa? Ya. Dia bisa apa? Motivasi untuk kerja apa? Mau diajak kerja sama enggak? Mau diajak istilahnya kerja bareng Kerja enggak? bareng ya. Nah, jadi saya nggak ada ngistilahin itu pekerja itu anak buah, nggak ada. Jadi Teman di apa sini, gimana? kita di sini tuh sama-sama mencari nafkah untuk Iya. keluarga. Gitu. Jadi istilahnya ya kita sama-sama teman kerja di sini. Iya, iya. Gitu. Jadi semuanya nggak ada yang dibeda-bedakan, semua kita mencari nafkah untuk keluarga. Oh. Yang penting lu mau bekerja, lu punya kemampuan apa, latar belakang lu lulusan apa, lu di luarnya seperti apa, lu mau orang jahat, mau orang baik, kasarnya gitu. Iya. Yang penting niat kesini untuk Untuk kerja. dan menafkahi keluarga gitu. Jadi di situ ada kesenangan saya tersendiri, dan orang tua saya itu selalu bilang seperti itu, istilahnya bahasa Sunda. Yang hirup orang teh enak gak susah. Lamun misalkan kayak gede, mana jadi jelema sukses. Ulah gede hulu. Kalau gede hulu teh nanti sombong gitu Ya, ya. sombong. Ulah sombong. Sing bisa nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Dalam artian orang bisa ngebantu ke orang lain, bisa ngebantu, tapi nggak cuman sekedar dia butuh nih, kita bantu kasih uang. Uangnya habis sudah, Iya. ya kan, uangnya habis sudah. Cuman dengan dia punya kebutuhan, dia punya keperluan, kita rekrut dia, dia ajak Dia kerja ya. Selain dia dapat gaji, dia ada pekerjaan juga. Jadi dia enggak cuman istilahnya Sekali doang gitu nerima enggak uang cuma dari sekali kita doang. ya. Nah, Tapi manjang ya kan. jadi jiwanya itu bukan, maaf ya agak kasar, enggak jiwa pengemis, Iya. jiwanya tapi jiwa pekerja. Iya, kerja. Ya enggak menyalahkan ke orang yang enggak. Ya mungkin emang susah sih dibicarain di situ. Cuman kemauan saya tuh saya pengen ngebantu orang lain, cuman enggak dengan cara mengasih cuma-cuma. Kalau misalkan dia dikasih kerjaan, jadi kan dia ada rasa tanggung jawab. Gitu. Nah, Kang kan Jadi ada itu kan masalah Kang kan, maksudnya masalah dari rumitnya, senangnya, bahagianya, terus mau jadi apa? Jadi seperti ini itu nggak gampang ya Kang ya. Butuh tingkatan-tingkatan ya. prosesnya panjang.
jatuh bangun ya Kang ya. Kadang kan kita jatuh nih, kadang-kadang kalau kita misalkan nggak mempunyai mental yang kuat, pasti down udah ya. Saya dulu pernah Ngalamin kayak gitu bisa sebelumnya. dibilang jatuh beneran. Saya kalau misalkan pas lagi jatuh, saya mikirnya kalau misalkan saya menyerah sekarang, saya nggak tahu kapan saya harus Bangkit. enggak, saya nggak tahu kalau misalkan saya menyerah nih dengan posisi yang sekarang. Ya. Katakanlah saya nyerah, saya tinggal. Saya nggak bakal tahu nih kalau misalkan saya mulai lagi, sampai lagi di titik. Iya benar. Jadi jangan dulu mundur ya Kang. Nah, dan motivasi di setiap saya jatuh. Nah, sekarang kan saya sudah berumah tangga. Iya, udah Iya, beristri. udah beristri. Iya. Dan ya sebenarnya kalau menurut saya itu bukan apa-apa tanpa dukungan dari Istri. keluarga saya, Ya. terutama dari istri. Sebenarnya kekuatan saya tuh ya istri saya itu dia selalu menyupport saya dalam keadaan apapun. Bahkan kayak sempet down blank saya kalau misalkan lagi pusing nih, saya lagi benar-benar pusing, nggak tahu harus ngapain, sampai saya jedotin pala sendiri. Saya ngomong sendiri, jedotin pala, saya ketemu di situ istri saya ngomong, gimana rasanya, sakit? Malah ditanya gitu Kang. Terus mau nyerah, dia bilang, kan ini yang diinginkan, ini yang di mau gitu. Jadi kalau misalkan kalau mau nyerah ya sok silahkan gitu. Ya balik lagi, kalau misalkan nyerah, di belakang kita ada siapa? Iya, iya. Ada pekerja yang harus diperjuangkan. Sekarang ayah jadi kepala rumah tangga. Iya. Kalau misalkan ayahnya nyerah, gimana untuk yang di belakang lagi? Dia juga, dia selalu jadi penguat ya. Ketika saya jatuh merasa down, ya kalau istilahnya malaikat yang diturunkan Malaikat, untuk iya, saya. malaikat yang diturunkan. Pokoknya keluarga itu nomor satu. Kalau misalkan kita dalam punya masalah apapun, serumit apapun masalah, jangan pernah bermasalah itu ke orang lain, kecuali ke istri sendiri atau Iya, ke iya. orang tua keluarga. Walaupun katakanlah kasarnya keluarga kita nggak bisa ngebantu dari materi misalkan, tapi mereka bisa menguatkan. Iya, benar. Support terbaik itu adalah dari keluarga. Dan satu lagi, apalagi kalau misalkan orang tua masih Orang ada, tua ya. selalu minta doa Harus restu tuh orang tua. dari orang tua, karena nggak ada harta yang lebih bernilai, nggak ada sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan dengan doa kedua orang tua. Itu doa orang tua itu Sangat mustajab. mustajab ya Kang. Bahagiakanlah orang tua. Nah Kang, motivasi buat pengusaha-pengusaha kecil nih agar tambah semangat untuk berusahanya ya gimana Kang? Motivasinya Kang? Sebenarnya setiap orang itu punya motivasi masing-masing. Masing-masing. Tergantung dari sisi kitanya, kita membutuhkan sesuatu seperti apa supaya kita bangkit. Kalau misalkan saya sendiri kan, di belakang saya ada yang saya lihat itu ada istri saya Iya. dan ada orang tua saya, ada Iya. keluarga gitu. Bagi saya motivasi saya keluarga saya itu gitu kan. Nah, kadang kan ada juga yang motivasinya berbeda gitu. Enggak, dia punya kemauan, dia punya modal, katakanlah dia anak yang dari yang punya modal gitu. Iya, iya. Dikasih modal sama orang tua segala macam. Motivasinya dia misalkan untuk jadi pengusaha itu, katakanlah dia pengen jadi pengusaha, misalkan dia pengen jadi pengusaha bengkel katakanlah gitu. Kalau misalkan dia di jalurnya bukan di bidang tersebut, susah juga sih. Iya, walaupun modal ada gitu. Ya, jadi ya intinya gini aja. Apa yang membuat kamu senang? Hal apa yang membuat kamu senang? Usaha apa yang kamu tekunin gitu? Ya percayalah, pada masanya akan ketemu keberhasilan. Turun naik ke dalam usaha itu wajar. Ajar. Ya. Justru kalau misalkan pengusaha nih lurus aja, dia nggak ada naik, nggak ada turun, lurus aja. Misalkan orderannya selalu rame, Iya, iya. pokoknya semuanya selalu rame.
Kalau menurut saya itu hati-hati. Jangan-jangan Allah nggak adil. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena ya pada dasarnya gini, sekolah aja nih, SD lah misalkan Iya. nih, sekolah aja. Ketika kamu masih kelas 1 SD, mau naik kelas 2, itu pasti ujian dulu. Iya, ujian dulu ya. Gak mungkin ya langsung naik ya. Gak mungkin langsung naik, kecuali ya kemarin 2019 2020 Iya, kan karena ada COVID, corona ya. COVID kan, jadi nggak ada ujian dulu. Pokoknya setiap tingkatan sekolah itu pasti ujian dulu. Iya. Di situ ketika dulu pas SD ngelihat soal ujian, terus pusing nih, lu bisa enggak, Iya. bisa enggak. Kalau misalkan waktu itu nyerah, nggak diisi nih soal Iya. ujian, apakah bakal lulus? Enggak. Bakal naik kelas? Enggak kan? Jadi ketika dapat ujian, dapat teguran, kita harus introspeksi diri. Kekurangan kita apa, kesalahan kita apa. Pokoknya nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluar. Iya, benar benar. Semua, jangankan dari tiap pengusaha, dari karyawan dan yang lainnya pun, masalah itu sesuai porsinya masing-masing ada. Ya saya dengan masalah saya, Arobi dengan masalah Arobi. Iya. Sekarang gini, kalau misalkan masalah Arobi dibalik sama masalah saya, belum tentu kita sama-sama bisa. Bisa. Apa, kita harus bagaimana, jangan nyerah. Kalau nyerah, lu mau banyak modal juga, keinginan lu bagus, peluang lu bagus. Kalau nyerah ya udah. Nah, kawan-kawan itu motivasi dari Pak Akin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya. Amin. Kan mudah-mudahan Pak Akin sukses terus, Pak. Amin, amin. Ya, keinginan saya sih, kalau bisa Iya. Masih jauh ya, Pak. masih jauh. Apalagi ya, dengan usia yang sekarang saya, Masih muda. ya syukurlah kalau dibilang masih muda, emang masih muda sih, masih panjang. Pokoknya selama masih hidup, selama kita masih hidup, harus tetap berjuang. Apalagi laki-laki itu tulang punggung Iya. keluarga. Gak ada kata nyerah. Kalau misalkan udah nyerah ya udah, lu mau jadi apa? Oke teman-teman, kesimpulan dari ngobrol panjang tadi, kita ingin jadi pengusaha, jangan lupa keinginan, kemauan, dan modal itu harus seimbang. Ya. Dan jangan lupa juga doa kedua orang tua. Kalau misalkan udah berkeluarga berarti berdoa orang istri, itu lebih penting kan ya. Suatu doa bisa mengubah segalanya ya. Nah, jadi pokoknya jangan main-main lah. Ya jangan main-main ya. Yang sekian dari saya Robi Sikaja bersama Kang Akin. Aturunnya Kangnya. Mohon. Jangan lupa like dan komen, subscribe Asaro Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.